gadis ini ada seekor cacing sepanjang 10 meter. Tetapi dia tak tahu apapun. Jadi dari mana cacing ini berasal? Hari ini, gadis itu harus pergi ke rumah sakit karena kecelakaan lalu lintas. Saat dokter mengobati lukanya, gadis itu menunjukkan banyak rasa sakit. Ini adalah reaksi yang sangat normal. Tapi House melihat ada sesuatu yang tidak biasa. Dia bilang gadis itu pura-pura merasa sakit. Karena Anda melihat dari detail, gadis ini tidak memiliki sensasi. Tetapi gadis tertentu menolak untuk mengakuinya. Segera House mengambil tongkat dan memukul kaki gadis itu. Tentu saja, dia tidak ada reaksi sama sekali. Kemudian dokter memegang jarum. Gadis itu juga tidak bereaksi. Gunakan air panas untuk basah. Tangannya bengkak dan berair tetapi dia masih tidak bereaksi sama sekali. Akhirnya dokter menggunakan bor untuk menusuk kepala. Dia masih belum bereaksi. Ini juga terlalu menakutkan. Lalu apa alasan mengapa dia tidak memiliki perasaan ini? House mengatur untuk gadis itu serangkaian tes. Tapi dia menolak untuk bekerja sama. Dia masih menolak untuk mengakui bahwa dia memiliki penyakit. Jadi House menemukan cara. Dia dan gadis itu akan bersaing untuk melihat siapa yang telah melalui hal-hal yang lebih mengerikan. Berdua orang mereka semakin mereka berbicara, semakin agitasi. Akhirnya, gadis marah. Mengatakan bahwa ketika dia berusia 3 tahun, dia pernah duduk di atas api. Apakah Anda ingin melihat lukanya? Setelah itu dia ingin melepas pakaiannya. House dengan cepat mengambil suntikan dan menusuknya langsung ke dalam. Gadis itu masih sangat naif. Tapi melalui semacam pemeriksaan badan, tidak menemukan anomali. Tapi tiba-tiba dia kejang-kejang. Suhu tubuhnya hingga 40 derajat. Dokter dengan cepat menemukan cara untuk menurunkan suhu. Tidak mudah menurunkan suhu tubuh. Lagi pula, apa yang membuatnya menjadi seperti itu? House membiarkan dia pergi untuk melakukan periksa biopsi saraf tulang belakang. Para asisten menentang hal ini. Karena hal itu dapat menyebabkan disabilitas. Tapi siapa House? Dia adalah dokter bajingan. Dia sudah cukup menghitung caranya. Ambil dokumen dari tempat direktur lihat mata untuk tanda tangan. Berbicara sebentar membuat subjek menatap mata sutradara tak bisa berkata-kata. Hanya bisa dengan cepat menandatangani namanya untuk membuat dia pergi keluar. Dia puas pergi. Tapi ketika dia baru ke rumah sakit, gadis ini punya masalah lagi. Gadis yang berdiri di pagar mengancam dokter. Biarkan dia keluar dari rumah sakit. Karena dia merasa dokter ingin membunuhnya. Di kepala gadis itu, paranoia mulai muncul. Dokter masih menasihatinya dan menjelaskan. Kaki gadis itu tiba-tiba kehilangan kekuatan. Begitu saja, jatuh lurus ke bawah. Untungnya, ini hanya lantai 2. Jadi tidak mengancam jiwa. Tapi dia juga mematahkan tulangnya di 6 tempat, bagian bawah tubuhnya lumpuh. Ada juga demam, gegar otak, aritmia. Tetapi gadis ini memberitahu dokter bahwa dia masih merasa baik-baik saja. Membuat dokter merasa bingung. Jadi harus mencari tahu mengapa dia tidak ada perasaan. House masih bersikeras mau melakukan periksa biopsi saraf tulang belakang. Tapi cek selesai, penyakit bukan bersarang di sana. Maka mungkin dia telah terluka di suatu tempat. Kemudian mempengaruhi saraf. Pada saat ini gadis itu tiba-tiba merasakan sakit kepala. Ini membuat dokter lebih sakit kepala. Jadi di mana masalahnya? House memutuskan untuk pergi mencari teman untuk bicara. Dia pikir House harus mengirim gadis itu untuk melakukan biopsi. Saat ini House melihat sandwich teman itu. Segera bawa untuk dimakan. Teman itu juga bukan jenis rata-rata. Dia harus memiliki apa dorongan primitif. Selalu ingin mengalahkan pemburu untuk mendapatkan makanan. Ketika dia mendengar ini, dia memikirkan sesuatu. Pria itu melemparkan sandwichnya kembali. Lalu cepat lari mencari dokter. Tapi sekarang paranoia gadis itu kambuh lagi. House merasakan sesuatu di tubuhnya. Berkelahi dengan tubuhnya, dia mengganggu koneksi saraf lainnya. House dengan cepat melakukan operasi pada gadis itu. Dia menyuruh penjaga untuk mendorong gadis itu ke bawah. Kemudian mulai disinfektan untuk mempersiapkan operasi.
Para dokter semua kagum. Tidak perlu anestesi. Setelah mendengarkan, House mengatakan biarkan saya melakukannya untuk Anda lihat. Lalu dia menggunakan pisau potong. Gadis itu berteriak kesakitan. House cepat lihat dia hanya sedang berpura-pura. Gadis ini merasa dia tidak bisa berpura-pura lagi jadi dia berhenti. Kemudian House menemukan di dalam tubuhnya ada seekor cacing panjang. Itu harus sekitar 10 meter. Monster inilah yang menarik banyak nutrisi dari dia. Membuat gadis itu kekurangan B12. Itu sebabnya paranoia dan tidak ada perasaan. Tapi kenapa ada cacing itu? Karena gadis sering makan seafood mentah. Jadi ingatkan semuanya. Saat makan makanan laut, ingatlah untuk memasaknya matang sebelum memakannya. Kemudian rumah sakit menerima pasien yang lebih aneh. Jelas adalah seorang pria. Api saya bisa menghasilkan susu. Pria ini tiba-tiba bisa mengeluarkan susu. Ini membuat istri pengantin barunya takut. Beberapa hari yang lalu di pernikahan mereka. Sementara pendeta bertanya apakah dia bersedia menikahi mempelai wanitanya. Tiba-tiba dia kehilangan suaranya. Lalu dia pingsan di tempat. Tapi pingsan pada saat tepat sekali. Membuat semua orang tidak curiga bahwa dia ingin berpura-pura menghindari pernikahan. Dan House juga berpikir begitu. Dia bilang pada istrinya, penyakit ini sangat umum. Banyak orang tiba-tiba kehilangan suara mereka sebelum pernikahan. Istri bertanya bagaimana memperlakukan. House memeriksa mulutnya. Biarkan aku melakukan sihir untukmu. Kemudian dia menyuruh pria yang berbaring untuk mengangkat bajunya. Sesederhana itu. Pria itu dengan cepat menjelaskan. Dia tidak sedang berpura-pura. Tapi House tidak percaya padanya. Anda harus menjelaskannya kepada istri Anda. Seorang dokter bertanya tetapi mengapa dia pingsan. House mengadakan pertunjukan yang pingsan di tempat. Kemudian dia berbalik pergi. Hanya menyisakan gadis marah yang tidak tahu harus berkata apa. Dan seorang pria mempertaruhkan nyawanya untuk menjelaskan. Pria itu berkata dia bisa kembali melanjutkan pernikahan sekarang untuk menunjukkan tekadnya. Tetapi ketika gadis itu hanya baru setuju. Dia tidak baik-baik saja lagi. Dia ingin pingsan lagi. Pria ini dirawat di rumah sakit lagi. Kali ini dokter menemukan dia memiliki fenomena aneh. Selama dia tegak, tekanan darahnya akan turun. Jika dia berbaring, tekanan darah dai akan kembali normal. Bahkan keringatnya juga sangat banyak. Dokter melepas pakaiannya. Aduh, ini bukan keringat, inilah susu. Hal ini tidak adalah mau berpura-pura, adalah bisa berpura-pura. House dan koleganya duduk dan berdiskusi. Ada yang bilang ini kelainan tiroid. Tapi orang lain bilang mungkin adalah prolaktinoma. Karena jika tumornya besar, juga dapat menyebabkan koma dan mengeluarkan susu. House menyuruh orang itu untuk melakukan MRI kelenjar pituitari untuknya. Juga tambah periksa kadar prolaktin. Lihat apakah dapat menemukan penyebabnya atau enggak. Pada akhirnya hasil tes mengesampingkan semuanya. Tapi seperti House memiliki jawaban di dalam hatinya. Dia meluruskan kepala pria itu. Rasa sakitnya tiba-tiba hilang. Lepaskan rasa sakit itu datang kembali. House mengatakan ini adalah malformasi hernia dari amandel cerebellum. Karena dasar tengkorak terlalu sempit, aliran cairan cerebrospinal terputus. Ketika otak menekan kelenjar pituitari, itu menghasilkan susu. Ini hanya perlu melakukan sebuah operasi kecil. Setelah operasi, dia bisa pulih dengan cepat. Pacarnya juga cepat kembali untuk menikah dengannya. Tetapi kali ini tidak terjadi apa-apa dalam pernikahan mereka.